warisan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke. Oke. Oh, sudah ada yang bergabung lagi ya, tapi nanti deh di belakang aja ya screenshot lagi aja absennya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini slide-nya dibuat oleh Pak Nasir, alhamdulillah. Jadi kita tinggal gunakan. Tapi Bu Ayu pengen ngajak kalian untuk sebelum ke sini kita lihat aja dari modul deh ya, dari modul. Kita mengacunya ke modul ke evaluasi bab 2. Coba dilihat. Evaluasi bab 2 itu di halaman 131. Page after. Udah dibuka ya? Page after. Evaluasi bab 2. Halaman 131. Oke. Sip. Waktunya cuma sampai 11.30. Ya. Kita mulai dari nomor 1, oke? Udah siap? Udah bisa dibuka semuanya modulnya? Alhamdulillah sudah, Bu. Udah ya, siap. Udah konsen ya. Kalau ada yang masih sambil main handphonenya disimpan dulu karena itu bikin notifikasinya bikin ganggu kita ya. Kayak nanti dulu. Kita skip dulu hal-hal lain biar fokus. Ya. Jadi dari nomor 1, koefisien dari X pada bentuk aljabar 2X kuadrat min 24X. Nih nomor 1 ya. 2X pangkat 2. Terus minus 24X ditambah 7. Oke. Koefisien X-nya yang mana koefisien X-nya? Minus 24. Oke. Betul, minus 24 ya. Sip, minus 24. Udah bisa jawab, berarti aman. Oke. Kalau ditanya variabelnya berarti X kuadrat dan EX. Kalau ditanya koefisien berarti yang nempel sama variabel. Kalau yang ditanyain konstanta berarti berapa konstantanya? 7. 7, sip. Oke, aman. Aman ya, lanjut ya. Lanjut. Terus coba nomor 2. Nomor 2, bentuk aljabar berikut yang terdiri atas 3 suku yang mana? B. Yang? B. Sip, aman. Aman ya, lewat ya. Oke. Kalau yang lainnya apa tuh? A, C, D, apa? 2 suku. 2 suku disebutnya apa? Binom. Polinom. Oh iya, boleh. Kalau polinom itu betul sebetulnya ya. Jadi lebih dari 1 suku itu disebutnya polinom. Poli itu kalau nggak salah asalnya dari bahasa Yunani artinya banyak. Poli ya. Poli itu banyak bahasa Yunani nih. Nah, diseraplah ke bahasa Indonesia jadinya poli. Nah, poli itu banyak. Jadi kalau lebih dari 1 itu kan banyak ya poli. Tapi kalau 2 saja disebutnya binom. Kalau 3 trinom. Kalau 4 disebutnya langsung polinom gitu. Kalau A C D disebutnya apa? Binom. Sip. Nomor 3, bentuk sederhana dari 2 nih. 2 ini tuh artinya dikali ya. Dikali 2X ditambah 2Y minus 4 dikali lagi. Dikalinya kayak gini. Kayak kita bikin di halaman baru aja. Nah, kita pindahkan ke sini ya. Sip. Nah, tuh. Oke. Ini nomor 3. Nomor 3, 2 dikali. Ini kayak gini caranya. Kalian kalikan ke dalam. Ini juga minus 4-nya dikalikan ke dalam lagi. Oke. Sengaja Bu Ayu kasih panah ya. Ini perkalian.
Baik. Ini gimana Bu Ayu caranya? Berarti 2, ini kan 2, ini minus 4 ya. 2 dikali dulu, ngikutin panah yang ini, ke 3X. 2 dikali 3X berapa? 6X. Sip, 6X ya, bener ya? Sip. Sekarang 2 dikali plus 2Y. 4Y. 4Y. 4Y ya. Tandanya tetap plus, bener nggak? Karena kan positif Iya. dikali positif, berarti 4Y. Sampai sini aman? Aman. Nah, Insya oke. Allah. Sekarang tanda minusnya di bawah, hati-hati nih. Minus, seringnya lupanya ini. Oke, ini yang sering sekali dilupakan. Tanda minus itu punya si angka. Ini juga sama. Minusnya punyanya si 5 ya. Oke. Minus 4 dikali X, jadinya apa? Minus 4X. Minus Oke. 4X. Sip, aman ya, aman. Sekarang minus 4, dikalinya dikali berapa nih? Minus 5Y. Nah, dikalinya minus 5Y. Minus dikali minus apa? Plus. Plus. Oke, plus ya. Plus. 4 dikali 5 berapa? 20. 20. Nah, sip. Jadinya plus 20Y. Sampai sini aman? Aman insya Allah. Aman. Oke, sip. Alhamdulillah. Kelompokkan yang sejenis. X dengan X, Y dengan Y. Nah, jangan lupa tandanya di bawah ya. Jangan lupa tandanya di bawah. Oke, Bu Ayu tekankan nih. Berarti 6X-nya kita kumpulin di sebelah kirinya ya. Di sini berarti berapa nih? Minus. Minus? 4X. Minus 4X. Oke? Aman, aman? Aman, oke. Lanjut. X sudah, berarti sekarang Y ya. Kita tulisin aja dulu 4Y-nya. Oke. Setelah itu baru 20 Y-nya. Sama-sama positif nih. Oke ya. Sampai sini aman? Insya Allah. Sip. Nah, sekarang insya Allah mudah. Kalau variabelnya sama, dijumlahkan atau dikurangkan, bisa nggak? Bisa. Bisa. Berarti ini karena sama, berarti boleh kita kurangkan, betul nggak? 6 dikurang 4, berapa? 2X. 2X. Yang ini gimana nih? Kita ditambah aja. Oke. Alhamdulillah sama-sama positif, aman ya. Nah, 4 ditambah 20. Kalau negatif gimana, Bu? Ya nggak apa-apa, misalnya negatif, berarti minus 4 ditambah 20 gitu. Kalau negatif. Ini kan sama-sama positif, berarti aman. 4 ditambah 20, 24, Bu. 24, ye. Sampai sini paham? Insya Allah. Bu. Ada nggak jawabannya? Ada. Ada Ada. ya? Oke. Sip. Wahyu, ini bisa nggak sih diubah ke bentuk lain? Perhatikan, bisa nih, bisa kita ubah ke bentuk lain. Caranya gini. Ini ngambil konsep distribusi. 2-nya kita keluarkan, X-nya tambah 12Y, kayak gini. Ini sama aja nih, kalau misalnya di opsi nggak ada. Ini gimana Bu Ayu maksudnya? Ini dibagi 2, ini dibagi 2 ya maksudnya. Ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Kenapa? Iya, karena 2-nya ini boleh kita kalikan ke dalam, berarti jadinya 2X kan, yang ini kan? Iya. 2-nya ini juga boleh dikalikan ke 12Y, jadinya 24Y yang ini. Jadi sama aja nih bentuknya. Jadi 2-nya itu dikeluarkan dari dalam kurung. Modelnya kayak ini tadi, soal yang awal. Kadang beberapa soal itu nggak pingin kita langsung nemu jawaban akhirnya kayak gini. Kalau langsung nemu akhir jawaban kayak gini enak banget. Tapi kalau misalnya nggak ada, cari tahu dulu, bisakah dia dijadikan didistribusikan gitu ya, didistribusikan. Konsepnya distribusi dulu pas kita belajar saat SD. Nah, ini kayak gini. Aman, aman, aman. Insya Allah. Oke, aman ya. Kalau mau tanya, nanti interupsi aja, jangan malu-malu. Oke, lanjut. Sip, wah sudah 11.02 aja. Bentuk sederhana dari 8X
Ini nomor 4 ya. 8x minus 4 minus 6x plus 7. Kelompokkan yang sejenis. Gimana? 8x minus 6x Terus? minus 4 Minus ditambah 4 ditambah 7. Ah, sip. Minus 6x ya. Terus? minus 4 ditambah 7. Minus 4 Sip. ditambah 7. Oke. Jangan lupa tandanya selalu di bawah ya. Tanda di depan tuh selalu di bawah ya. Selanjutnya gimana lagi? 2x Kenapa bisa dapat 2x? karena dikurang Iya, 8 kurang 6 kan ya? Sip. 2x. Terus? 2x 3 ditambah 3. Minus 4 ditambah 7. Gitu kan? Punya utang 4, uangnya 7. Berarti sisanya utang atau uang? Uang. Uang, berarti positif. Berapa? 3. Sip, aman. Oke. Jawabannya ada ya? Jawabannya yang mana tuh? Yang A. A, sip. Sip. Oke, alhamdulillah. Oke deh. Aman-aman? Aman ya? Insyaallah Bu. Oke, nanti pokoknya interupsi aja ya kalau mau tanya ya. Nomor 5, lanjut. Nah, ini kayaknya ada beberapa yang tanya, tapi Bu Ayunya slow respon banget ya. Mohon maaf. Aduh, anak-anak ya Allah. Sulit sekali. Kalau udah di rumah juga susah online-nya ya. Waduh. Baik, bismillah. Jadi gini, kalau yang nomor 5, kan diketahuinya P-nya itu sama dengan 2. Ini diketahui dari soal ya. Q-nya sama dengan minus 3, gitu ya. R-nya sama dengan berapa nih? 5. Ini dari soal. Kita disuruh ngitung, ini ditanyakannya 2P kuadrat R dikurang PQ. Nah, ini gimana ini? Artinya, substitusikan nilai ini ke sini. Nah, substitusi itu apa, Bu Ayu? Maksudnya gantikan nilainya ke sini. Sip, langsung kita coba aja. 2-nya tetap kita tulis P kuadrat ya. P kuadrat berarti P-nya itu berapa tadi katanya dari soal? 2. 2. 2-nya berarti kita kuadratkan ngikut soal. 2 kuadrat kayak gini. Oke? R-nya berapa katanya? 5. 5. Sip, 5. Bu Ayu sengaja kasih kurung biar kita nggak siwer bacanya. Jadi tujuannya, oh ini ngeganti angka-angka, huruf-huruf sesuai angkanya tadi yang dikasih tahu di soal. Dikurang, P-nya berapa? 2. 2. Sip, 2. Q-nya? Minus 3. Minus Nah, 3. ini hati-hati nih, minus 3. Oke. Oke, aman. Insyaallah. Sip. Ini oke, iya, silakan gadis. Fon Bu, tadi yang 2 tuh, yang 2 yang apa di luar kurung tuh dari 2 mana yang Bu? ini. Yang ini bukan. Yang ini. Iya. Oh, yang ini ada dari soal. Berarti kita nggak boleh hilangkan, tetap tulis. Artinya tuh dikalikan. 2 dikalikan P kuadrat dikali R, dikurangin P-nya dikali Q dulu, gitu maksudnya. Ini dikali nih, dikali. Tapi ini dikurang. Ini boleh dikasih tanda kurung lagi biar nggak ini. Jadi makin kita paham, oh ini harusnya diinikan dulu, dikalikan dulu baru dikurang, gitu. Prosesnya gitu. Gimana? Ini bolehlah dikasih tanda kurung lagi. Ini tuh tanda kurung siku ya. Tanda kurung siku itu maksudnya ya kita ngebedain aja nih prosesnya. Jadi ada 2 proses gitu. Kita kalikan dulu yang kiri, dikurangin yang kanan. Kalau udah kayak gini gimana, Bu?
Ya, kita hitung. Berarti yang di dalam tanda kurung yang sebelah kiri itu 2 dikali 2 kuadrat berapa? 4 kuadrat. 4. 4 Oke. kuadrat. Berapa? Berarti 2 kuadrat berapa? 2 8. kuadrat. 8. Oke. 4 kali 2, 8 kali 5? 40. 40. Iya, 40. bener nggak 40? 40 ya? Oke, 40. Belum kelar, belum kelar. Kita hitung lagi sebelah sininya. 2 dikali minus 3. Berapa? Minus 6. Minus 6. Sip. Oke, belum selesai ya? Belum selesai. Sekarang 40 dikurangi minus. Jadinya gimana? Plus. Plus. Terus Ingat nggak perkalian tanda kan? Minus kali minus jadinya plus. Nah, jadi sekarang kalian kenapa? Dulu belajar bilangan bulat. Itu ya. 40 ditambah 6. 46. Ada nggak jawabannya? 46. Sip. B. Ada ya? Oke. Ada. Oke, siap. Itu ceritanya. Coba kita lihat lagi. Ada lagi nggak? Tambah lagi. Page after. Terus apa lagi nih? Nomor 6, hasil penjabaran dari 2x minus 3, habis itu dikasih kurung, habis itu dikuadratkan. Nomor 6 ya. Hasil penjabaran. Maksudnya penjabaran itu kita disuruh ngitung. Suruh ngitung. Ini hasilnya apa? Jadi 2x minus 3. Tapi dikasih kuadrat. Nah, dikurungin dulu dia. Artinya, si kuadrat ini tuh bagian ininya gitu. Bagian di dalam kurungnya itu yang dikuadratkan. Kalau misalnya ada 4 kuadrat, berarti artinya kan 4-nya dikalikan 4 sebanyak 2 kali, gini ya? Ya nggak? Iya. Iya. Kalau A dikurang B, dikuadratkan, artinya juga A minus B dikali lagi A minus B. 2 kali juga. Iya. Oke. Bu, kalau misalnya pangkatnya lebih dari 2, bisa nggak? Bisa. Misalnya X plus Y pangkat 3, gimana Bu Ayu? Berarti X plus Y dikali X plus oke. Sip, benar. Dikali X plus Y. Aduh, nggak cukup, benar ya. Nah, gini. Ada 3 kali, karena pangkatnya 3. Nah, ini jadi polinom ini nanti. Polinom. Pangkatnya banyak banget. Sukunya bakal banyak dia. Oke. Nah, berarti yang ini gimana jadinya? Pangkatnya 2. Berarti maksudnya adalah kalikan dia yang di dalam kurung, kalikan dia ini yang di dalam kurung sebanyak 2 kali dengan dirinya sendiri. Gitu. Berarti 2x minus 3 dikali lagi dengan dirinya sendiri sebanyaknya berapa kali? 2 kali, karena pangkatnya 2. Gitu. Paham nggak? Insya Allah. Insya Allah. Ini misal ya, ini misal. Note ini catatannya. Oke, paham, paham? Aman, aman? Insyaallah, Manu. Oke, Insya aman. Allah. Biasanya tuh gini. Kalian tuh paham ya, yakin paham. Tapi yang bikin keliru adalah ketika mengalikannya atau menjumlahkannya, kadang kurang teliti gitu. Jadi benar sih ketelitian ya, dan ketelitian itu terkadang sulit kita peroleh kalau kita terburu-buru. Ya, jadi harus tenang. Gitu. Jadi belajar eksak seperti ini, kalau menurut Bu Ayu melatih kita untuk tenang dan jangan terburu-buru, biar teliti gitu.
Oke, sip. Sekarang ini kita kalikan ke dalam satu persatu. Yang ini dulu kalikan ke sini, ini kalikan ke sini. Oke, itu ya. Oke. Jadi kita sebar, ini distribusi juga namanya. 2X dikalikan dengan 2X. 4X. Nah, nih hati-hati nih. Nah, hati-hati nih. Nih hati-hati, yang ini hati-hati. Bu Ayu tulis aja dulu ya, 2X dikali 2X. Baik. Udah selesai belum? Belum. Sekarang tambahkan lagi 2X yang di dalam ini dikalikannya dengan minus 3. Jadi berapa? Minus 6X. Oke. Sip. Tapi Bu Ayu tuliskan dulu aja ya. Nanti aja ya, belakangan aja ya. Biar kayak minus 3 kayak gini. Bingung nggak kalian ya bacanya? Jadi ulangi, 2X ini dikalikan 2X yang ini. Habis itu 2X-nya yang ini dikalikan dengan minus 3. Bu Ayu nulisnya gini, 2X-nya dikalikan minus 3 dikasih tanda kurung. Ditambah lagi. Nah, sekarang yang bawah ya. Yang bawahnya yang ini dikalikan dengan yang ini juga. Nah, oke, ini dengan ini, gitu kan? Minus 3 dikali 2X. Setelah itu minus 3-nya dikalikan minus 3. Kita bisa diikuti nggak? Bisa, insya Allah. Insya Allah bisa, Bu. Alhamdulillah. Kita nulisnya karena nggak cukup di bawah aja ya. Minus 3, ulangi, minus 3 dikali 2X. Ini kalau perkalian itu nggak mesti selalu silang. Terkadang dikasih tanda titik saja, itu kali. Tapi terkadang juga tanpa diberi tanda menandakan dia dikalikan. Contoh 2X. 2X itu artinya 2 dikalikan dengan X. Boleh juga ditulisnya 2 dikalikan dengan X. Gitu. Jadi perkalian itu boleh ditulisnya silang, titik, atau tanpa ditulis sama sekali. Diberikan tanda kurung saja seperti ini, artinya sudah dikalikan. Gitu. Ada lagi nggak, Bu? Ada, masih belum selesai. Berapa dikali berapa yang belum kita tulis? Minus 3 Dikali minus Dikali? 3. Dikali berapa? dikali minus. Minus 3. Iya, terakhir ya, minus 3 dikali minus 3. Oke, sama-sama konstanta. Nih, ini prosesnya. Proses ini kalau kalian sudah terbiasa mengalihkan aljabar, boleh di-skip. Tapi kalau belum, tulis aja, karena kita ini pelupa. Gitu ya, manusia itu pelupa. Tulis aja, jangan malas menuliskan. Insya Allah manfaatnya banyak. Gitu ya. Ketika kita menuliskan sesuatu, insya Allah manfaatnya banyak. Dan itu lebih mudah untuk kita ingat. Ketimbang tidak menuliskan. Sih. Kalau udah, kita hitung dulu. 2X dikali 2X, berapa? 4X pangkat 2. 4X. Hati-hati ya. Betul, sering sekali ini yang bikin kita keliru. Kalau dikalikan, ada aturannya yang pekan lalu kita pelajari. Kalau variabelnya sama, dikalikan, pangkatnya jadi ditambah. Betul nggak? Kalau dikalikan ya, pangkatnya jadi ditambah. Kalau dibagi, pangkatnya jadi dikurang. Kalau dijumlah dan ditambah, Bu, pangkatnya nggak berkurang, tetap. Masih ingat nggak? Oke, kita ini dulu deh. Misal kayak gini, A dikali A, jadinya berapa? A kuadrat aja. A kuadrat. A dikali A kuadrat. A pangkat 3. A pangkat 3. Kalau A dibagi A kuadrat. A kuadrat saja. Satu. Pangkat? Pangkat? 1. Pangkat 2. Pangkat? 2. Pangkat? 1.
Pangkat 1 minus 2 berapa? Pangkat Minus Satu. minus 1. Oke. 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 Nah, ini kan? Oke, gini kan prosesnya nih. Gitu ya. Sekarang kalau ditambah kayak gini. A kuadrat. Hati-hati. Kuadrat. Ditambah. A. Tetap A, tapi apa di depannya? 2. Ah, betul. Kan satu-satu. 1 tambah 1 jadi berapa? 2. 2. Bener nggak? Hati-hati. Oke, hati-hati ya. Sekarang kalau 2A dikurang A, gimana? A. Yakin? 1A. Iya, 1A ya. Satu A. Jadi A saja gitu. A saja. Benar, A saja ya. Ini bisa dihapus gitu. Oke? Oke. Kalau ini A kuadrat ditambah A gimana? A pangkat. A. Gimana, bisa nggak? Variabelnya sama nggak? 2 A kuadrat. Variabelnya sama nggak? Dua. Enggak. Bisa nggak? Bisa dijumlahkan nggak? Enggak bisa. Nggak bisa. Tetap. Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Ini ya. Ini nih notesnya. Sederhana, tapi insya Allah bermakna. Ini sederhana. Sederhana nih, notesnya sederhana aja contohnya. Jangan yang ribet-ribet. Kalau dikali, pangkatnya jadi ditambah. Asalkan sama ya. Asalkan sama. Kalau dibagi, pangkatnya jadi dikurang. Kalau ditambah, variabelnya sama seperti ini, sama-sama A, berarti koefisiennya yang ditambahkan. Kalau dikurang, koefisiennya yang dikurang. Nah, kalau pangkatnya yang 1A kuadrat, variabelnya yang 1A, ya nggak bisa gitu. Nggak bisa dijumlahkan atau kurang. Tapi bisa nggak Bu kalau dikali? Kalau dikali bisa kayak ini tadi. Dikali atau dibagi. Oke nggak? Oke nggak? Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Gimana gadis? Bu, berarti kalau X dikali A berarti AX. X pangkat 2. Gimana? A X kuadrat. X dikali AX kuadrat gitu. Ini. Bukan, Bu. Oh. X dikali A saja. X dikali A saja. Gini kan ya? Kayak gini ya? Ya, Bu. Jadinya AX. Kenapa Bu Ayu nulisnya jadi AX? Ya, cara penulisannya sebenarnya sama aja antara AX atau XA. Contohnya gini lah, kita contohkan dengan berapa ya? 1 dikali 2 itu sama saja dengan 2 dikali 1, betul nggak? Betul. Betul ya? Nah, ini berlaku juga di aljabar. Di aljabar nih. Tapi karena aljabar itu menggunakan variabel, biasanya ditulis variabelnya itu aturannya dari sesuai abjad. Misalnya kayak ada ini misalnya Y dikali B. Ini sebenarnya boleh aja tulisannya YB gitu. Atau gini deh, Bu Ayu kasih contoh ya. Y dikali B dikali minus 10, hasilnya apa? Minus 10. Minus 10 apa? YB. BY. BY, benar. Benar. Biasanya itu nulisnya sesuai abjad. Makanya kalau kalian baca buku lagi, aljabar, cari-cari modul atau buku lain atau sumber lain di internet, banyak ya, banyak banget. Banyak yang bagus-bagus juga tuh di internet sumbernya. Misalnya ada Y dikali X kuadrat dikali Y pangkat 3 ini misalnya ya, misal ya. Ini pasti diurutkannya
diurutkannya itu dari abjad, sesuai abjad. Berarti kita akan nuliskan dulu X-nya. Berarti X kuadrat, lalu Y-nya. Nah, Y-nya jadi pangkat berapa? Kalau dikalikan. Kalau dikali, pangkatnya jadi? Tambah. Tambah. Berarti 1 ditambah 3 jadi 4. Gitu. Gitu ceritanya. Bu, kenapa kalau yang di atas contoh yang di atas itu kan Yang X kali yang A, ini bukan yang di oh, masih di bawah ini, masih di halaman ini ya. yang X ya Hmm? kan X dikali A kan seharusnya pangkatnya itu ditambah. Pangkat ditambah itu kalau variabelnya sama. Kalau yang ini tadi sama-sama Y, berarti boleh kita tambah jadinya 4. 1 ditambah 3 jadi 4. Kalau X sama A kan berbeda, jadi nggak bisa kita tambahkan pangkatnya. Yang boleh ditambah pangkatnya kalau sama-sama variabelnya. Ngerti nggak? Misalnya tadi Y pangkat 1 dikali Y pangkat 3, jadinya Y pangkat 4. Ini deh, coba tebak kalau ini. A dikali B dikali C dikali B lagi. Jadinya apa? A, B kuadrat, A B C, B. A, Oke, biar aman kita tulis ABC-nya dulu ya. ABC-nya tulis dulu. Yang sama B kan ya? I dengan B. Pangkat 1 dikalikan jadi ditambah. Jadinya? A, B pangkat 2 C. Sip. Gitu. Gitu. Kalau ini X dikali Y dikali Z dikali X lagi dikali lagi Y lagi. Jadinya gimana? X kuadrat, Y kuadrat, Z. X kuadrat Y kuadrat Z. Oke, ini 1, ini pangkat 1. Gitu kan? Jadi X kuadrat. Oh, Y-nya pangkat 1. Kalau ditambahin jadi Y kuadrat di sininya jadi berapa? Kuadrat. 2 3 benar. Z-nya pangkat 1 nggak perlu ditulis. Gitu ceritanya. Oke. Gimana? Gitu ya. Nah, nanti insya Allah ini cara-caranya boleh kasih. Yang tadi apa nih yang tadi? Yang tadi ini berarti. Jadinya ini gimana Bu Ayu? 2 kali 2-nya jadi 4. X-nya pangkat 1 sama pangkat 1 dikalikan jadi dijumlah. Jadinya X pangkat 2. Sekarang 2X dikali minus 3. Jadinya berapa? minus 6. Minus 6 apa? Minus 6X. Minus 6X. Oke. Sekarang kalikan yang ini ya, yang di bawah ya. Minus 3 dikali 2X. Minus dikali plus. Minus 6. Minus 6 apa? X. X aja ya, karena di sini minus 3, di sini 2X. Berarti minus 6X. Oke. Sekarang ditambahkan minus 3 dikali lagi sama minus 3. Berapa? 9. Oke. Minus Oke. kali minus plus ya. Oke, plus 9 ya, benar ya? Oke. Apa udah selesai Bu Ayu? Belum. Masih ada yang bisa kita hitung. Ini, sama-sama X. Kalau 4X kuadratnya udah nggak bisa kita hitung. Udah, biarkan aja kayak gini. Nah, ini bisa kita hitung nih. Minus 6. Ngutang lagi 6. 12. Iya, minus 12. X-nya ditulis sekali aja gitu kan. Kalau dijumlahkan atau dikurangkan, nggak perlu kita ubah pangkatnya. Gitu. Aman. Selamat Bu. Ya, insya Allah makin sering latihan, makin ini deh.
makin seru. Nah, tambah 9. Udah. Nah, alhamdulillah nih. Ada nggak jawabannya? Ada Bu. Ada, iya. Sip, Ada, Bu. alhamdulillah. Gitu caranya. Wah, sudah 11.27 ya. Pengennya selesai semua. Nah, ini ada KPK sama FPB. Bu Ayu belum sempat jelasin ya. Tapi sebenarnya konsepnya tuh sama dengan kita belajar FPB sama KPK yang lalu. Oke, kita coba dulu ya. Wah, 11.28 lagi. Nah, tuh, kan ya, Bu Ayu sering ini ya. Sering apa waktunya lebih. Karena sebenarnya tuh ya, kalau kalau belajar matematika 1 jam aja kadang kurang. Ya paling nggak 1 jam lah gitu. 45 menit itu kurang ya. Ini baru 7 soal. Baik. Nah ini, misalnya gini, katanya disuruh cari KPK dan FPB. KPK dan FPB. Coba, siapa yang masih ingat clue-nya cari KPK gimana? Pangkat Dikali terbanyak Pangkat. dan semuanya pangkat Oke. terbanyak Pangkatnya terapa? terbanyak. Pangkat terbesar ya. Terbesar. Terus ambil semua. Angkanya ambil Eh, semua. eh, ambil semua angka kan kalau kalau apa namanya kalau waktu kita belajarnya angka ya. Kalau sekarang berarti ambil semua unsur. Kalau FPB apa? Pangkat terkecil dan Terus? juga diambil semuanya. Yang ya terkecil terus cari yang sama ya nggak? Angka yang sama aja kan ya? Kalau ini berarti cari unsur yang sama. Unsur yang sama. Ini maksudnya gimana? Oke. Bismillah. Ini ya. Jadi aturannya tuh mirip sekali. A dikali B kuadrat dikali C kuadrat gitu kan. Dan B pangkat 3 nih. B pangkat 3 C kuadrat dikali D. Kalau KPK ambil semua unsur tapi cari kalau ada yang sama pangkatnya yang terbesar. Unsur itu yang mana Bu Ayu? Ini A, di sini ada A-nya nggak? Enggak. Nggak ada. Oke. Ini ada B, di sini juga ada B. Oke. Di sini ada C, di sini ada C. Di sini ada D, tapi di sini nggak ada D-nya. Oke, baik. Berarti kita ambil semuanya. Ambil semua unsur. Berarti A-nya, B-nya, C-nya, dan D-nya. Oke. Kita ambil semuanya. Tapi pangkatnya yang terbesar. Oke, ambil pangkat terbesar. A-nya pangkat terbesarnya berapa? 1. 1. 1. B-nya pangkat terbesarnya berapa? 3. 3, 3. C-nya pangkat terbesarnya berapa? 2, 2. C-nya pangkat terbesarnya? 1. 1. Oke, berarti ini KPK-nya. Ini KPK-nya nih. Wah, udah ketahuan jawabannya ini mah ya. Tapi jangan kayak gitu. Kita lanjutin dulu FPB-nya. Oke, di opsi udah langsung ada nih jawabannya. Sekarang FPB-nya. Cari unsur yang sama, lalu pangkatnya terkecil. Tadi yang sama. Di sini ada A, di sini nggak ada A. Berarti jangan diambil. Di sini ada B, di sini juga ada B. Ambil jangan. Ambil. Ambil. Yes, B. Di sini ada C, sini juga ada C. Ambil nggak? Ambil. Ambil ya. Oke. Di sini ada D, sininya ada nggak? Enggak. Nah. Cari unsur sama, pangkat terkecil. Ambil pangkatnya yang terkecil. Mana pangkat yang terkecil? B-nya pangkat terkecilnya berapa? 2. 2, C-nya pangkat terkecilnya berapa? 2. 2 juga. Oke, karena sama-sama 2 ya. Jadi otomatis ya sama gitu. Nah, udah nih. Alhamdulillah. Gimana tuh? Gimana? Mudah. Oke, udah insya Allah ya. Kalau ada angkanya gimana Bu Ayu? Misalnya di sini ada 8.
Nah, di sini nggak ada. Berarti 8-nya ikut ditulis. Tapi di FPB-nya enggak, karena nggak punya angka 8. Oke, jadi unsur itu bisa variabel, bisa koefisien gitu. Unsur tuh ya, gitu. Bisa difahami? Wah, udah 11.33 nih. Semoga Aduh, bisa. sebenarnya Insya Allah bisa, Bu. sebenarnya masih ada ya, tapi gimana dong udah ini. Oke, baiklah. Ini karena waktunya udah habis. Ada yang Bu Ayu akhiri, tapi kalau ada mungkin 1 atau 2 pertanyaan setelah kita akhiri mau tanya dulu boleh ya. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis, khawatir ada yang punya keperluan lain kan kita mau siap-siap sholat juga. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan kalian sih Bu Ayu berdoanya gini. Jangan jadi orang yang cepat puas dalam menuntut ilmu terutama ya gitu ya maksudnya ya dalam hal positif jangan cepat puas aku udah paham udah selesai aja karena kalau kita sudah merasa diri kita sudah paham khawatir di situ setan bikin kita sombong dan nggak mau belajar lagi ya udah jadi nanti pengetahuannya sampai di situ aja karena kita nggak belajar lagi gitu. Oke baik. Ya, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik. Yang masih mau bertanya boleh ya, nggak apa-apa. Silakan. Yang udah cukup boleh ini dulu. Mungkin 2 pertanyaan lagi boleh deh. Ada yang punya pertanyaan dulu? Oke. Ada yang mau tanya dulu? Oh, 8 itu gimana, Bu? oh, Nusaibah ya, boleh. Sip. Yang lainnya nggak apa-apa ya. Kita udah tutup, boleh ini dulu. Kalau misalnya mau mau pulang duluan, udah di rumah Bu. Oke. Mau keluar kelas duluan nggak apa-apa. Kita mungkin bahas 2 soal kalau ada yang mau tanya. Sip, baik. Ya, silakan nggak apa-apa. Nomor berapa tadi? 8 katanya. Oh, dilanjut nih nomor 8 ya. Ya nomor 8. Oh, ini pecahan. Baik. X minus 7 per 3 ya. Ditambah 2 X plus 4 per 5. Kalau kita belajar pecahan kan ini ya, kalau mau menjumlahkan pecahan atau mengurangkan pecahan itu harus gimana tuh? Harus makan dulu penyebutnya. Benar. Disamakan dulu kan penyebutnya ya. Kalau nggak sama kan nggak bisa dijumlahkan atau dikurangkan ya. Kalau dikali bisa, kalau dibagi bisa. Tapi kalau dijumlahkan atau dikurangkan nggak bisa. Nah, karena itu ini juga sama berlaku pada aljabar. Kita harus cari sekutunya mereka biar sama jadi berapa gitu kan. Jadi berapa kira-kira? 3 sama 5. 15. Berarti idenya adalah 3-nya harus dikali 5, maka di atasnya ini juga 5 gitu. Kalau yang ini 5-nya dikali 3, berarti atasnya juga dikali 3 gitu idenya. Nah, kalau sudah seperti ini langsung tring kayaknya. Soalnya tadi kan udah belajar tentang distribusi ya. Kalau seperti ini berarti bisa dong Bu langsung didistribusikan. Bisa. X-nya dikali 5, minus 7-nya dikali 5 gitu. Nah, kalau Bu Ayu lebih sukanya nulis angkanya di depan sebenarnya. Jadi kita lebih enak aja gitu ngitungnya. Ntar kita lalu mepet nulisnya ya. Nah, rada gini aja nih. Oh, ini dikalikan 5, Bu. Berarti kita nulisnya di sini juga dikalikan 5 begini. Nah. Oh, ini dikalinya sama 3, Bu. Berarti atasnya juga dikalikan 3 kayak gini. Kalau udah seperti ini, kita tadi udah belajar distribusi, bener nggak? Boleh dikalikan angkanya ke dalam. Nah, seperti ini ya.
Jadinya gimana Bu Ayu? Jadinya 5-nya dikalikan X, berapa 5 kali X? 5x. 5x Oke. 5-nya dikali minus 7. Min 35. Minus 3 ya. Per berapa? 15. 15. Sip. Gitu. Gitu ya. Ditambah nih, ditambah. Nah, triknya lagi begini. Kita kan sudah mengalihkan dengan 15 ya. Nah, triknya gini sekarang. Alhamdulillah udah ada. Ini udah bisa kita panjangkan. Jadinya 15-nya panjang banget. Karena ini udah sama nih. Udah sama-sama 15. Itu ya penyebutnya ya. Nah, sekarang kita kalikan 3 sama 2x. Tapi positif 3-nya. Nih, 3-nya positif. 6x. Nah, jadinya 6x. Ya, 6x-nya kita tulis di sini. Sekarang, plus 3 dikalikan sama 4. Berapa? 12. 12. Plus 12, gitu kan? Udah, enak nih udah. Berarti kita cari yang sejenis. Nah, sejenis nih. 5x, kalau lupa nggak apa-apa ditulis dulu. 5x-nya dikelompokkan sama 6x, gitu ya. Minus 35-nya dikelompokkan dengan 12, gini. Per 15. Kalau udah terbiasa, boleh ini di skip langsung. Sekarang, biar nggak lupa, kita prosesnya dulu. 5 ditambah 6. 11. 11. X, terus 11x. minus 35 ditambah 12. 23. 23. Positif atau negatif? 11x. Negatif. Negatif. Min 23. Negatif. Oke, minus ya, minus 23 per 15. Ada nggak jawabannya? Ada, Bu. Ya. Alhamdulillah. Gitu. Gitu. Oke. Sip. Cukup? Atau masih satu soal lagi? Allah sudah cukup, Bu. Cukup ya? Cukup ya? Insya Allah. Oke, baik. Kalau nomor 9 itu juga sama 3x sama 5x-nya kita cari sekutunya apa. Berarti jadikan 15x, benar. Yang satu dikali 3, yang satu dikali 5. Gitu insya Allah. Insya Allah mudah. Oke. Yang penting sering-sering latihan aja gitu sebetulnya sih. Sering-sering latihan, sering-sering ngulik, banyak tipe soal insya Allah jadinya terbiasa gitu. Jangan terburu-buru. Gitu kuncinya insya Allah. Baik, alhamdulillah sholihat. Mudah-mudahan nanti kita dikasih kesempatan lagi, belajar lagi insya Allah. Mohon maaf lebih ya waktunya. Kita tutup lagi dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Oke, jazakumullah khairan barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.